Ya teman-teman, jadi sekarang kita udah nge-record menggunakan aplikasi Gcam LMC 8.4 dengan config terbaru, yaitu config Pixel 8 Pro. Dan kurang lebih seperti ini untuk hasil mode videonya. Jadi di sini saya lihat kalau dari dalam layar di sini cukup stabil ya teman-teman. Ini kita udah jalan. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah ini untuk hasil videonya udah benar-benar cukup stabil dan anteng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Oja, tentunya masih di channel seputar Gcam. Jadi di video kali ini saya akan membagikan config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config Pixel 8 Pro by seputar Gcam. Jadi di sini teman-teman saya udah menyiapkan dua aplikasi. Yang pertama ada file Gcam dan yang kedua di sini ada kamera HW ya teman-teman. Jadi fungsi dari kamera HW ini untuk mengatur ID kamera perangkat kita. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go, kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke teman-teman, jadi sebelum kita review untuk config terbarunya, jadi di sini saya review menggunakan Gcam LMC 8.4 R18. Nanti untuk link downloadnya ada di deskripsi video dan juga link kamera HW-nya ya teman-teman. Jadi untuk file Gcam-nya ini bisa kalian download yang versi Snapcam dan juga yang versi ING ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja restore untuk file config-nya. Kita masuk ke file manager perangkat kita teman-teman. Jadi nanti untuk file config ini berformatkan zip, harus kalian ekstrak terlebih dahulu menggunakan password, dan passwordnya ada di dalam video ini ya teman-teman. Jadi di sini saya udah memindahkan file config-nya di dalam folder internal. Jadi di sini kita tinggal pindahkan aja file config-nya tadi ke folder LMC 8.4 ya teman-teman. Kita cari dulu untuk file konfigurasinya. Oke, ini dia teman-teman untuk file config-nya. Di sini kita pindahkan ataupun kita salin di dalam penyimpanan internal. Kemudian di sini kita cari folder LMC 8.4. Setelah itu langsung aja kita tempel. Nah, misalkan udah seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Nah, jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gcam LMC 8.4, maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini kalian klik izinkan sampai selesai. Nah, untuk cara merestore config-nya, kita tinggal ketuk aja dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Setelah itu kita pilih file konfigurasinya tadi ya teman-teman. Oke, di sini kita cari dulu untuk file config-nya. Untuk file config-nya Pixel 8 Pro ya teman-teman. Oke, jadi ini dia untuk file config-nya. Kita tinggal klik aja seperti ini. Setelah itu di sini langsung kita klik import. Nah, jika tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman, artinya di sini file config-nya udah berhasil kita pasang dan di sini udah siap untuk kita gunakan. Jadi spesial untuk config ini udah support juga untuk lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya cuy. Oke, di sini langsung aja kita review teman-teman. Kita coba ke arah backlight seperti ini. Kita di sini coba menggunakan lensa utama. Langsung aja kita tapkan, kemudian kita shoot. Oke, nice. Jadi di sini untuk rincian dasarnya, untuk HDR-nya kita aktifkan yang HDR disempurnakan. Rasio gambar kita pakai yang standar 4:3. Kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cuy. Untuk hasilnya bagus banget. Di sini kita coba ke arah backlight. Di sini untuk hasilnya benar-benar sinematik sekali ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, jadi yang spesial dari config ini teman-teman, di bagian mode pro-nya ini ya teman-teman. Kita akan langsung coba untuk mode pro-nya. Kita aktifkan seperti ini. Oke, kita tapkan ke objeknya seperti ini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Jadi untuk mode pro ini teman-teman cukup bagus karena dia untuk hasilnya di sini natural ya teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri di sini untuk hasilnya benar-benar cukup natural. Jadi untuk mode pro ini sangat cocok kalian gunakan untuk mengambil objek orang. Jadi untuk skin tone di warna kulit dia akan natural ya cuy. Nah, untuk selanjutnya di sini kita coba lagi menggunakan mode kamera biasa teman-teman. Untuk mode pro-nya di sini kita matikan. Di sini kita akan coba ubah untuk rasio gambarnya ke crop lebar 16:9. Kita coba paskan ke objeknya seperti ini. Kita coba ke arah sini ya teman-teman. Kita tapkan, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai.
Jadi untuk config ini tuh mampu menghasilkan gambar yang cerah dan juga detail ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini cuy. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk hasilnya benar-benar cerah. Kemudian di sini hasilnya detail, tajam dan juga bening. Kita lihat di warna langit di sini juga untuk warna birunya cukup bagus dan warna birunya di sini keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini kita akan coba tes menggunakan lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya. Langsung aja kita klik seperti ini. Jadi jika lensa ultrawide ini aktif atau lensa 0,5-nya aktif, di sini untuk rasio gambarnya akan berubah lebar seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung ke arah sini, kita tapkan langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Oke, dan sekarang kita cek aja untuk hasilnya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika kita menggunakan lensa ultrawide, maka untuk hasil fotonya di sini akan full color dan juga cerah ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kedetailan gambar di sini cukup tajam, hasilnya bening dan juga jernih. Oke, dan sekarang kita coba lagi ke arah sini cuy. Kita di sini aktifkan fitur Leica-nya. Jadi misalkan Leica ini kita aktifkan, maka untuk hasil foto dia ada efek vignette ya cuy. Kita akan langsung coba tes saja. Ini kalian lihat previewnya di sini minim pencahayaan dan kita langsung coba shoot aja seperti ini teman-teman. Di sini kita menggunakan kamera utama dengan rincian di sini AWB dan JWB-nya kita matikan ya cuy. Oke, langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Maka di sini untuk hasil fotonya berwarna, detail dan juga jernih. Kalian bisa lihat sendiri di bagian pinggirnya ini ada efek vignette-nya ya cuy. Jadi di sini hasil foto semakin estetik. Oke, kita coba lagi teman-teman. Di sini kita coba aktifkan JWB. Kemudian kita aktifkan sekaligus juga di sini untuk fitur AWB-nya ya cuy. Kita lihat nanti untuk hasilnya seperti apa. Kita coba ke arah sini. Di depan saya ini udah ada objek kuda ya teman-teman. Kita coba tes langsung shoot aja seperti ini. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi config ini mampu menghasilkan gambar yang cerah, berwarna dan juga detail. Tuh kalian lihat di sini bagus banget. Jadi buat kalian yang suka hasil yang full color, config ini cukup cocok ya teman-teman. Bukan hanya untuk foto-foto aja, untuk videonya juga udah stabil. Dan untuk tone warna dari video ini juga nggak mengalami oversaturation. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, jika perangkat kalian tidak support untuk mode makro, kalian cukup gunakan aja untuk mode kamera ini. Dan kalian perhatikan di bagian angka-angka ini adalah manual fokus ya teman-teman. Jika kalian ingin mengambil objek kecil, kalian cukup geser aja, kalian sesuaikan angkanya ini. Oke, setelah itu kalian tap seperti ini teman-teman. Jika sudah ngeblur seperti ini, artinya di sini untuk manual fokusnya sudah bekerja dan kalian tinggal mengambil objek kecil seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita udah dapat untuk objeknya, langsung aja di sini kita shoot. Kita tunggu aja dulu sampai proses penangkapan gambarnya selesai. Oke, dan ini udah selesai, kita tunggu dulu. Oke, dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Cukup bagus, kalian bisa lihat sendiri. Di sini untuk kejernihan dan kedetailan gambarnya dapat ya teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya kita mau coba lagi ke arah sini teman-teman. Jadi di sini kita mau coba mengambil dua objek teman-teman menggunakan kamera utama dan juga lensa ultrawide. Jadi di sini kita mau coba ubah rasio gambarnya ke crop lebar 16:9 seperti ini. Oke, ini untuk fitur Leica kita matikan aja teman-teman. Kita paskan ke objek yang seperti ini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Di sini benar-benar bagus ya teman-teman untuk objeknya. Oke, dan ini udah selesai, kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jika kita shoot di rasio gambar yang 16:9, di sini kelihatan jelas banget untuk kualitas dynamic ringnya benar-benar cukup bagus. Kemudian di sini kita lihat untuk detail gambarnya benar-benar cukup tajam teman-teman. Hasilnya bening dan juga jernih. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mau coba tes menggunakan lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya. Kita langsung klik aja seperti ini cuy. Oke, jika udah lebar seperti ini artinya dia udah beralih ke lensa ultrawide atau lensa 0,5. Kita tapkan seperti ini, langsung kita shoot.
Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini di lensa ultrawide Gcam LMC 8.4 config terbaru Pixel 8 Pro by Sputar Gcam. Jadi untuk tone warna di lensa ultrawide ini berbeda dari tone warna yang dihasilkan di lensa utama tadi ya teman-teman. Kalian bisa lihat dengan jelas untuk warna birunya di lensa ultrawide ini benar-benar cukup keluar teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian di bagian beberapa objeknya untuk tone warnanya di sini juga berwarna ya teman-teman. Hasilnya juga cerah. Oke, jadi buat kalian yang tadi udah nyoba config ini dan udah nyoba untuk lensa 0,5 lensa makro dan tidak support di perangkat kalian teman-teman. Jadi kalian misalkan udah install kamera HW ini, kemudian kalian buka aplikasi kamera HW ini dan di sini kalian bisa lihat ID perangkat yang kalian gunakan ya teman-teman. Kalian bisa lihat di kamera ID ini. Oke, di sini kalian bisa perhatikan untuk angka-angka ini teman-teman, dan angka ini kalian bisa perhatikan di angka 0, 1, 2, 1, 2, 2 dan juga 25, dan ini nanti kalian isi di aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Kalian setting ID kameranya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Gcam-nya. Oke, setelah itu di sini kita pergi ke more setting. Kemudian teman-teman kalian scroll paling bawah, kalian cari opsi additional kamera. Setelah itu kalian pilih yang list ID manual ini ya cuy. Nah, di bagian use listed ID ini kalian centang aja seperti ini. Kemudian kalian isi ID kameranya yang ada di kamera HW tadi ya teman-teman. Misalkan angka 0, 1, 2, 1, 2, 2. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Kita udah isi angka 0, 1, 2, 2 dan juga 21. Oke teman-teman, semoga kalian paham. Dan sekian dulu teman-teman untuk hasil review kita kali ini. Semoga kalian suka dengan config terbaru ini. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Seputar Gcam.